Hai, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan bahas another basic grammar that is called present perfect tense. What is it? Kapan kita pakainya? Apakah itu? Nah, nanti kita akan bahas tuntas. Oke, jadi sudah siap menyimak semuanya? Are you ready? Let's get started. Oke, nah langsung kita bahas kapan kita menggunakan present perfect tense ini. Oke, nah present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah kita lakukan, atau baru saja kita lakukan, atau belum kita lakukan. Ya, dan waktu dalam present perfect tense ini tidak spesifik, tidak perlu juga dijelaskan gitu ya. Jadi pokoknya kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan sesuatu atau kita belum melakukan sesuatu. Ya, tapi waktunya tidak perlu dijelaskan. Waktunya tidak penting gitu ya. Pokoknya sudah atau belum. Oke, kita akan lihat contohnya nanti akan lebih jelas dengan menggunakan contoh. Ya, misalnya contoh yang pertama, I have bought a new house. I have bought a new house. Aku sudah membeli rumah baru. Membelinya kapan? Nggak penting, pokoknya aku sudah membeli rumah baru. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengatakan aku sudah titik-titik ya udah menggunakan present perfect, pokoknya sudah, gitu ya. Oke. Next, they have studied for the exam. Mereka sudah belajar untuk ujian. Oke, waktunya nggak penting, pokoknya mereka sudah belajar. Begitu ya. Next, we have eaten our dinner. Kami sudah makan malam. Makan malamnya jam berapa nggak penting, pokoknya kami sudah makan malam. Okay, you have written the assignment. Kamu sudah menulis tugasnya. Next, she has given the present. Dia sudah memberikan hadiahnya. Memberikannya kapan? Nggak penting, pokoknya sudah diberikan. Okay. He has driven for an hour. For example, driven a car. Ya, he has driven a car for an hour. Dia sudah mengendarai mobil selama 1 jam. Oke, nah, kok di sini ada for an hour? Katanya waktunya nggak spesifik. Ya, kok di sini ada keterangan waktunya? Nah, nanti akan Miss Krisan jelaskan lebih lanjut. Oke, next. It has climbed that tree. It has climbed that tree. Dia sudah memanjat pohon itu. Nah, di sini menggunakan subjek it karena konteksnya adalah binatang yang berjumlah 1. For example, squirrel, tupai. Ya, it has climbed that tree. Nah, dari sini mari kita lihat bersama. Ada kata yang muncul berulang, yaitu have dan has. Ya, nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa have dan has ini muncul setelah subjek ya. Muncul setelah subjek. Nah, tapi untuk I, they, we, you atau caranya kita mengingat adalah they, we, I, you atau I, you, they, we. Itu menggunakan have. Ya, kemudian she, he, it menggunakan has. Jadi aturan have, has sama seperti di simple present. Untuk aturannya ya, sama seperti di simple present. Kemudian setelah have has ini diikuti dengan verb ke-3. Verb ke-3. Lalu bagaimana kita membedakan have has yang artinya mempunyai dan have has yang artinya sudah, begitu ya. Nah, caranya kita memahami ya, membedakan adalah dengan setelah have has itu diikuti apa? Kalau setelah have has itu diikuti kata benda, I have a new house, berarti artinya mempunyai. Aku mempunyai sebuah rumah baru. She has a new car, dia mempunyai mobil baru, berarti artinya mempunyai. Ya, tetapi jika have dan has-nya diikuti verb ketiga, maka artinya adalah sudah. Oke, nah yuk kita simpulkan polanya, formulanya. They, we, I, you diikuti have kemudian verb 3.
Ya, kalau she, he, it diikuti has, kemudian verb 3. Have dan has di sini artinya adalah sudah. Oke, kemudian kalau mau menggunakan keterangan bisa, ya, tapi keterangannya dua, for yang artinya selama dan since sejak, ya, yang menunjukkan ada durasi, ada berapa lama waktu di situ. Ya, contohnya for 3 hours, selama 3 jam. Jadi ada durasi waktu. Kalau dari jam 7 berarti 3 jamnya sampai jam 10, ada durasi waktu di situ. Oke, maka waktunya tidak spesifik karena selama 3 jam itu gitu ya. Nggak spesifik di satu titik. Ya, durasi dari A sampai B. Oke, bukan satu titik. Since, sejak. For example, since 7 a.m. Sejak jam 7 pagi. Dia sudah pergi sejak jam 7 pagi. Ya, kenapa ini tidak spesifik karena ini juga tidak menunjukkan di satu titik. Ya, sejak durasi. Berarti mungkin sejak dari jam 7 sampai sekarang belum pulang. Ada durasi waktu. Oke, sekali lagi waktunya tidak spesifik. Pokoknya kita mau mengatakan bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Ini untuk kalimat positif ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke kalimat negatif ya. Gampang banget, mudah banget. Teman-teman tinggal sisipkan kata-kata not di sebelum verb ketiganya. Setelah have ya, have not, has not. Dan have not dan has not di sini artinya belum. Karena lawannya sudah adalah belum, jadi bukan tidak. Ya, I have not bought a new house yet. Ya, jadi I have not bought a new house artinya sudah aku belum membeli rumah. Tapi sering untuk kalimat negatif dalam present perfect tense ditambahkan kata yet. Ya, oke, contoh yang kedua, they have not studied for the exam. Mereka belum belajar untuk ujiannya. Ditambahkan yet juga boleh. They have not studied for the exam yet. Jadi yet ini boleh ada, boleh enggak. Ya, we have not eaten our dinner yet. Kita belum makan malam. Oke, you have not written the assignment yet. Kamu belum menulis tugasnya. Oke, she has not given the present yet. Dia belum memberikan hadiahnya. He has not driven for an hour yet. Jadi ini maknanya dia belum mengendarai mobil selama 1 jam, mungkin baru setengah jam, gitu ya. It has not climbed that tree. Itu belum manjat pohon, ya. Dia belum manjat pohon itu, ya. Misalnya tadi adalah squirrel, ya, tupanya. Dari tadi masih di tanah aja, misalnya, ya. Ditambah yet belakangnya boleh. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pola dari kalimat negatif dalam present perfect tense adalah tinggal menambahkan not dengan tidak mengubah apapun. Verb ketiganya tetap verb ketiga. Oke. Ya, kemudian have not bisa disingkat menjadi haven't. Ya. Kalau has not bisa disingkat jadi hasn't. Oke. Gampang kan? Mudah ya? Oke, kita akan lanjut dengan interrogative sentence ya, yang jawabannya singkat ya, short answer atau yes no question, yang jawabannya yes atau no saja. Nah, polanya gampang banget, kita tinggal tukar saja posisi have, has, dan subjeknya. Ya, kalau tadi I have, di pertanyaan jadi have you. I-nya berubah jadi you ya. Oke, kalau tadi di kalimat positif they have, di kalimat tanya jadi have they. We have you atau have we. Oke, she has she. He has he. It has it, gitu ya. Gampang ya. Kita lihat yang pertama. Have you bought a new house? Have you bought a new house? Apakah kamu sudah membeli rumah baru? Jawabannya tinggal yes, kemudian ditambah subjek dan have atau has-nya. Yes, I have. No, I haven't. Ya, yes, I have artinya ya, aku sudah membeli. No, I haven't. Belum. Ya. Oke.
Have they studied for the exam? Apakah mereka sudah belajar untuk ujian? Yes, they have. Ya, mereka sudah belajar ya. No, they haven't. Belum. Gampang ya. Next, have you written the assignment? Sudahkah kamu menulis tugasnya? Yes, I have. No, I haven't. Ya, aku sudah menulis tugasnya. No, I haven't. Belum. Oke, jadi no-nya bukan tidak tapi belum ya di sini ya. Has she given the present? Sudahkah dia memberikan hadiahnya? Yes, she has. Ya, sudah. No, she hasn't. Belum. Has he driven a car for an hour? Apakah dia sudah mengendarai selama 1 jam? Yes, he has. No, he hasn't. Ya, dia sudah mengendarai selama 1 jam. No, he hasn't. Belum ada 1 jam maksudnya ya. Oke, ya ini dia kesimpulannya. Have, has, ditambah subjects, kemudian verb 3. Gampang banget ya, mudah ya. Oke, kita masuk ke WH questions. Gampang banget nih, mudah banget. Polanya tinggal kalau kita ingat pola yes no questions tadi ya, yang have has ditukar sama subject, tinggal kita tambahin sekarang di depannya WH-nya. Ya, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua yang 5W1H itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, apa saja yang nggak boleh nanti kita lihat ya. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Teman-teman pernah dengar nggak atau sering dengar nggak atau mungkin nonton di film terus pernah dengar, what have you done? Ya, nah ini artinya apa yang sudah kamu lakukan? Ya, misalnya masuk kamar terus kaget, berantakan. Nah, kita bisa bertanya kepada mungkin siapa, teman gitu ya yang barusan masuk kamar gitu ya. What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Oke, nah kemudian contoh lain, misalnya kita mau tanya dari mana saja kamu. Nah, bahasa Inggrisnya gimana sih? Where have you been? Where have you been? Dari mana saja kamu, gitu ya. Nah, sebagai informasi, been ini berasal dari to be, ya, jadi ini kalimat nominal. To be, tapi bentuk verb ketiganya adalah been. Jadi bentuk ketiga dari to be adalah been. Oke, kalimat nominal. Ya, jadi bisa dimasukkan ke present perfect tense dengan mengganti verb ketiganya menjadi been. Oke, where have you been? Nah, kemudian when. Seperti tadi yang Miss Kirsan bilang di awal bahwa waktunya nggak spesifik. Ya, jadi pokoknya kita cuma bilang belum atau sudah. Aku sudah beli rumah, aku belum beli rumah. Tapi waktunya nggak spesifik. Maka when tidak bisa kita masukkan di sini. When tidak bisa dimasukkan di sini. Ya, karena waktunya nggak spesifik. Tapi kita bisa menggunakan yang menanyakan waktu, yaitu menggunakan how long. Berapa lama? Karena durasi. Berapa lama kamu sudah membangun rumah ini? I have built this house for 3 months, misalnya. Aku sudah membangun rumah ini selama 3 bulan. Ya, jadi how long? Jadi untuk menanyakan waktu, kita tidak menggunakan when, tapi how long, khusus untuk present perfect tense. Oke, nah selanjutnya dalam present perfect tense, sering juga kita menambahkan just, have just, has just. Ya, mungkin ada yang pernah dengar juga. Have just dan has just ini artinya apa sih? Ya, sebelum ditambahkan verb 3, ditambahkan kata just. I have just had my dinner. She has just taken a nap. Jadi have just dan has just ini artinya adalah baru saja. Ya, saya baru saja makan malam. Dia baru saja tidur siang. Oke, diikuti verb ketiga. Have just verb ketiga, has just verb ketiga. Gampang banget ya, mudah. Oke. Miss Kirsan jamin teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir pasti bisa mempraktekkan. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir.
Jangan lupa klik tombol subscribe-nya kalau belum, juga klik tombol like-nya kalau video ini memang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Share juga ke teman-teman lain yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris ya. Nah, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video-video lainnya.